Akses jalan masih tertutup longsor, stok pangan warga Sungai Pinang mulai habis. 1 unit rumah permanen terbakar. Kita ke informasi pertama, saudara. Masyarakat di Nagari Sungai Pinang mengaku kebutuhan pangan atau sembako di rumahnya sudah mulai menipis. Kondisi ini terjadi karena akses jalan di Nagari tersebut masih tertutup longsor. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa longsor yang menutup badan jalan di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan, namun saat ini stok sembako warga tidak mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Salah seorang tokoh masyarakat di Sungai Pinang, Muhammad Zain Datua Rajo Bakeh, mengatakan masyarakat Nagari tersebut mulai kehabisan sembako seperti cabai, bawang, dan beras. Untuk itu pemerintah daerah setempat diminta dengan cepat menyalurkan bantuan sembako agar kebutuhan pangan masyarakat normal menjelang akses jalan yang tertutup longsor terbuka. Menurut Zain, penyaluran bantuan bisa dilakukan melalui jalur laut ataupun jalur darat dengan cara berjalan kaki sekitar 1 hingga 2 kilometer. Kalau mantan bantuan bisa dua jalur, Jobot dari Tarusan atau Jobot dari Bungui atau dari Siko jalan kaki. Ya, Siko jalan kaki. Masak. Payah, Pak. Payah. Kenapa, Bu? Sampai Bali itu jauh, Pak. Akses tutup ya? Jalan akses itu tutup. Masih tutup, Bu ya? Biasa Ibu beli kemana? Biasa ke Gawang, pasar Gawang. Ke Padang? Padang. Sekarang jalan ke Padang tuh nggak bisa lagi ya? Tutup. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pesisir Selatan akan segera menyalurkan bantuan pada hari ini. Pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan beras untuk 1.865 penduduk di Sungai Pinang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putraniko, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, pemerintah Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, meminta pemerintah daerah dan pihak terkait dapat membantu penyaluran bantuan sembako untuk ribuan warga yang terisolasi. Warga korban longsor membutuhkan bantuan beras dan sembako karena sejak 3 hari terakhir mereka tidak bisa keluar dari daerahnya karena akses jalan dari 2 arah tertutup longsor. Tim BPBD Kabupaten Pesisir Selatan yang mencoba menuju pemukiman warga Nagari Sungai Pinang dengan melintasi longsor berjalan kaki. Warga berjalan kaki sekitar 3 km untuk sampai di Kampung Pasa dan Koto di Nagari Sungai Pinang. Sesuai dengan instruksi pimpinan, tim BPBD ingin memastikan kondisi masyarakat di Nagari Sungai Pinang yang terisolasi pasca bencana longsor yang terjadi di 4 titik di Nagari Sungai Pinang yang mengarah ke Tarusan, sementara jalan yang mengarah ke Kota Padang melalui Sungai Pisang juga masih ditutup longsor dan pohon-pohon besar yang tumbang. Wali Nagari Sungai Pinang, Darmen, saat menerima kunjungan tim BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan, warga memang membutuhkan sembako seperti beras, cabai, bawang, dan lainnya. Sejumlah warga mengaku tidak bisa membeli kebutuhan sembako akibat putusnya akses ke Padang maupun ke Pasar Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan meminta pemerintah daerah dan pihak terkait dapat membantu penyaluran bantuan sembako untuk ribuan warga yang terisolasi. Sampai hari ketiga ini nyaris aktivitas ekonomi masyarakat jadi lumpuh. Masyarakat susah mendapatkan akses terutama sekali pangan dan sembako. Jadi kami atas nama pemerintah Nagari berharap kepada BPBD, kemudian kepada pemerintah kabupaten dan provinsi bisa membantu masyarakat Sungai Pinang terutama sekali dalam pemenuhan pangan dan sembako. Ini berapa kakak? Jumlah kakak 500, Pak. Kalau jumlah penduduknya? Jumlah penduduk 1.800 dari 1.200 wajib pilih di Nagari Sungai Pinang. Sejauh ini kebutuhan pokoknya warga bagaimana, Pak? Kebutuhan pokok masyarakat itu, Pak, seperti beras itu kita tergantung dari Kota Padang, tempat kita membelinya. Kemudian masalah cabai, kemudian bawang, pokoknya khusus untuk kebutuhan sembako itu dari Padang dulunya, Pak. Sejak 3 hari terakhir, aliran listrik di Sungai Pinang juga padam, termasuk jaringan komunikasi yang ikut terputus. Total penduduk di 2 kampung di Nagari Sungai Pinang sebanyak 1.865 orang atau terdiri dari 500 kepala keluarga. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putraniko, TVRI Sumatera Barat. 1 unit alat berat eskavator masih membersihkan material longsor yang menutupi jalan wisata Mandeh di Sungai Nyalo dan Sungai Pinang. Dari 4 titik longsor yang menutupi badan jalan, 2 diantaranya telah terbuka.
Pembersihan material longsor pada jalan wisata Mandeh di Sungai Nyalo, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan terus dilakukan. Khusus untuk satu titik jalan, operator membutuhkan waktu 2 hari untuk membersihkan material longsor agar bisa dilalui kendaraan roda 4. Pada Minggu sore kemarin, pembersihan dilanjutkan ke Nagari Sungai Pinang. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Budi Anugrah di lokasi mengatakan, pengerjaan pembersihan material longsor di lokasi Pinang membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 hari lagi. Karena hingga sore kemarin, akses jalan yang telah berhasil dibuka baru terdapat di 2 titik dan akan dilanjutkan pada titik ketiga dan keempat pada hari ini. Dari 2 titik longsor yang tersisa di Sungai Pinang, terdapat 1 titik yang membutuhkan penanganan ekstra dan segera. Hal ini disebabkan karena material longsor yang menutupi badan jalan tidak hanya tanah lumpur, namun juga terdapat batu besar. Pada hari ini merupakan hari ketiga. Jadi titik longsor kita adalah ada 4 titik. Pengerjaan dari provinsi sudah melangkah pada titik kedua. Yang panjangnya ada sekitar 20 meter, lebarnya 5 meter. Jadi dalam tahapan sekarang adalah tahapan pengerjaan. Mudah-mudahan gini merujuk nanti ke titik ketiga. 1 hari atau 2 hari lagi mungkin mudah-mudahan kita itu selesai dalam pengerjaan. Longsor yang keempat itu ditemukan adalah material batu besar. Jadi tindakan yang dilakukan harus dari tahapan provinsi harus membantu dengan penambahan alat. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan terus menghimbau agar masyarakat luar daerah yang ingin berwisata ke Mandeh untuk sementara tidak melalui jalur Mandeh. Karena hingga saat ini akses untuk kendaraan roda 4 masih belum bisa dilalui. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putraniko, TVRI Sumatera Barat. Dinas Bidang Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mendatangkan tambahan alat berat untuk membersihkan material longsor. Rencananya alat berat berupa pemecah batu besar tersebut tiba hari ini yang akan dimobilisasi dari Kabupaten Sijunjung. Inilah salah satu titik longsor di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto 11 Tarusan yang menutup badan jalan. Pada lokasi ini batu-batu besar yang jatuh dari kawasan perbukitan melintang di badan jalan. Untuk pembukaan akses jalan ini memerlukan alat berat khusus sehingga bisa memecahkan batu dan membersihkan material longsor dengan cepat. Kasih Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Yufrizal mengatakan, hasil pemantauan di lokasi pihaknya akan segera mendatangkan alat berat pemecah batu ke kawasan longsor di Nagari Sungai Pinang. Longsor dan ditambah batu besar yang menutup akses jalan wisata ke Mandeh tersebut membutuhkan penanganan ekstra. Untuk itu, 1 unit alat berat pemecah batu akan didatangkan ke lokasi hari ini. Dari arah Padang ke Sungai Pinang terdapat 4 titik longsor yang membutuhkan penanganan ekstra. Namun untuk total titik longsor dari arah Teluk Kabung Padang menuju Sungai Pisang terdapat 11 titik termasuk pohon besar yang tumbang. Hari ini kita akan datangkan alat pemecah batu breaker karena secara manual ini dengan eskavator PC 200 atau 300 pun juga akan sanggup ini. Jadi kita malam ini insya Allah kita akan mobilisasi alat breaker dari Sijunjung. Insya Allah kalau sudah ada breaker mungkin dalam 1 atau 2 ini sudah bisa dituntaskan. Dan kita juga akan mendatangkan alat pembuangan backhoe loader untuk mendorong longsoran-longsoran kecil yang ada beberapa titik lagi sampai ke Sungai Pisang. Pak, dari pantauan Pak dari Sungai Pisang ke sini berapa titik longsor nih Pak? Ada lebih kurang sekitar 11 ya. 11 titik ya longsor. Jadi ada 4 titik yang perlu agak ekstra penanganan. Untuk masa pemulihan agar arus lalu lintas mulai normal dan seluruh titik longsor dibersihkan, Yufrizal memprediksi membutuhkan waktu pengerjaan 4 hingga 5 hari ke depan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putraniko, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 1 unit rumah